Mata Bee Farm, merupakan mitra dari Raja Teran Belitung, mitra GMS Bang ya? Ya. Oke, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muklis, seorang peternak madu atau lebih dikenal dengan nama beekeeper. Bang Muklis, bisa diceritakan sedikit awalnya ini tertarik untuk ternak madu jenis Itama ya? Bisa diceritakan sedikit, mungkin bisa sharing-sharing untuk ke pemirsa? Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kita sudah memulai usaha ini di tahun 2018, di mana awalnya kita sering jalan, kemudian melihat bahwa ini suatu potensi peluang, gitu kan? Potensi peluang yang mungkin bisa cukup punya nilai ekonomis tinggi. Nah, sebenarnya memang awalnya kita cukup tergiur dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi itu, awalnya seperti itu. Nah, akhirnya kita coba tidak terlalu banyak. Kita awalnya cuma punya 5 kotak seperti ini, yang kemudian kita tambah gitu. Tapi sebelum proses itu dimulai, kami sendiri sudah beberapa kali pindah lokasi, karena memang untuk budidaya lebah ini, khususnya yang trigona ini, dia membutuhkan sumber makanan yang cukup ya untuk koloni mereka. Vegetasi lingkungannya. Jadi dia perlu nektar yang cukup, kemudian dia perlu resin getah, itu juga harus cukup. Jadi kalau salah satunya itu tidak terpenuhi, maka perkembangan koloninya juga tidak bisa maksimal. Nah, itu hasil pembelajaran. Kita sebenarnya juga awalnya otodidak ya, dari mulai ya macam-macam. Kendalanya juga cukup banyak sebenarnya, cukup banyak. Oke. Awal tadi kita coba 5 kotak, itu dari mana awal pertama kali dapatnya apa ya namanya? Koloni ya, koloni madu itu. Ada yang jual ke Bang Muklis atau memang sengaja nyari di seputaran kampung atau seputaran hutan gitu secara itu? Iya, awalnya memang kita bukan beli ya. Jadi kita ada salah satu warga di kampung ini yang waktu kami bercerita tentang trigona ini, kalau di sini nyebutnya teran, ya. Teran ini, kita cerita tentang teran. Kemudian yang bersangkutan bilang, di belakang rumah saya ada beberapa sarang itu katanya kan, sarang teran itu, koloni itu. Begitu kami cek, ternyata memang benar ada beberapa di pohon rambutan dan pohon langsat. Nah, akhirnya kita negosiasi, gimana ini kalau seandainya kita tebang gitu batangnya, kita tebang. Nah, yang bersangkutan setuju, akhirnya kita tebanglah pohon itu. Kita mendapatkan 5 koloni itu yang kita taruh waktu itu di tempat, bukan di sini ya, bukan di sini ya, di tempat yang lain. Nah, disitulah kita mulai belajar gitu, dengan bagaimana cara pemasangan topping kotaknya itu sampai ke produksinya gitu. Pemirsa, kita mengikuti beekeeper untuk melihat ini contoh log ya, koloni dari madu kelulut atau warga Belitung Timur atau Pulau Belitung khususnya menamakan dengan madu teran. Oke, kita bisa saksikan. Nah, ini cukup agresif ya. Ya. Siap. Ini udah terlihat ada telurnya juga di dalam kotaknya nih ya. Tapi kalau untuk telur seperti ini belum bisa dipecah koloninya. Belum bisa dipecah koloni Bang ya. Oke. Ada syarat-syarat tertentu mungkin Bang ya? Iya. Untuk itunya. Ya. Terutama ada calon ratu. Ada calon ratu, kemudian telur yang sudah bisa dipecah koloni itu warnanya sudah warna keemasan. Keemasan. Kalau ini belum, masih coklat ya. Oke, permisa kita lihat. Nah, ini yang belah kecil itu adalah telur dari madu kelulut ini.
prajuritnya. Ini kantong-kantong madunya pemirsa. Iya. Kemudian setelah beberapa tahun Bang Muklis dan temannya satu lagi ya, Ya. ini sudah memiliki sekitar 120 koloni madu Ya. kelulut ini ya. Kelulut, ya. Oke. Untuk per bulan boleh tahu bisa produksi sampai berapa banyak? Kalau produksi kita sekarang yang sudah mulai produksinya itu sudah apa namanya sudah tinggi, itu kurang lebih sekitar 45-an 45 kotak koloni. ya, koloni ya. Ya, Oke. itu sudah maksimal menghasilkan. Nah kalau yang lain ini karena selama ini kan kita berproses ya belajar. Nah, jadi selain kita sekarang sudah mulai mengurangi pengambilan log dari hutan atau dari kayu. Oke. Kita menghindari itu kalau bisa nanti sampai zero gitu. Nah, sekarang sudah berproses. Nah sekarang ini kita sudah mulai mengutamakan pemecahan koloni. Nah pemecahan koloni ini sebenarnya yang banyak yang baru sekarang di tempat kami ini. Jadi memang koloninya 120, tetapi yang sudah mulai produksi stabil produksinya itu kurang lebih 45-an. 45. Pecahan. Berapa bulan nih Mas? Kalau koloni ini dari kotak awal kita pasang itu kita beri jeda waktu sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan baru kita pasang topping kotak besar di atasnya, dan ini berproses kurang lebih 3-4 bulan dia baru mulai bisa menghasilkan. Istilahnya untuk memperbanyak ini pecah koloni namanya ya? Ya, kita pecah koloni. Oke. Banyak metodenya ya, banyak metode. Kalau seperti yang kami lakukan ini adalah dengan pemecahan telur kita bagi telur di koloni utama kita pecah, kita bagi, kita pindahkan ke dalam kotak-kotak. Ada lagi cara yang lain, yaitu dengan menggunakan sistem perangkap. Nah sistem perangkap ini memang punya keunggulan berupa koloninya itu dengan sendirinya nanti bisa mengisi kotak yang kita sediakan atau media yang kita sediakan. Oke. Benar. Jadi untuk produksi madu teran ini dia tergantung dengan cuaca ya, musim. Ya, musim. Jadi kalau musim hujan dia relatif lebih sedikit ketimbang di musim panas. Karena kalau musim hujan koloni kan tidak keluar mencari makan. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan makanan atau cadangan makanan mereka, baik itu madu ataupun yang disebut dengan bipolen nektar tadi yang ada di dalam kotak mereka, koloni mereka gitu kan. Nah beda dengan musim panas. Kalau musim panas biasanya hasilnya agak lebih tinggi gitu ketimbang musim hujan. Nah berawal dari mencari koloni di hutan, saat ini Bang Muklis bersama temannya sudah mulai bisa memecah atau memperbanyak koloni madu di lokasi mereka. Boleh sedikit tips mungkin untuk cara memecah koloni ya? Seperti apa sih? memecah koloni ya. Kalau untuk memecah koloni yang harus dipastikan yang pertama kondisi koloni utamanya itu sehat. Sehat itu artinya telurnya banyak, kemudian jumlah induknya lebah itu juga banyak. Berarti itu salah satu tanda yang pertama bisa kita pecah koloninya. Nah untuk pemecahan koloni ini sebenarnya tidak ada cara yang baku ya. Artinya setiap pembudidaya sampai saat ini punya caranya masing-masing. Seperti apa yang kami lakukan mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh orang yang lain, pembudidaya yang lain. Ya. Nah ini bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Artinya ini tergantung kita sukanya atau cara kita seperti apa, itu memang passionnya kita gitu ya. Nah kalau yang kami lakukan di sini ya ini dengan melihat kondisi koloni utama itu telurnya banyak, kemudian
koloninya agresif. Itu yang harus dipastikan. Jadi kalau koloninya telurnya banyak tetapi koloninya tidak agresif, itu tidak melakukan pemecahan koloni. Nah, jadi kunci pertamanya itu telurnya banyak, kemudian koloninya agresif. Itu yang kita pindahkan, yang kita pecah koloninya. Oke. Gitu. Untuk saat ini sudah berapa banyak koloni yang dipecah? Kalau sampai sekarang ini kita sudah ada belasan ya, ada belasan koloni yang sudah kita pecah, dan beberapa di antaranya juga sudah ada yang jadi lah gitu ya, koloninya sudah kuat gitu. Ada beberapa yang sudah kuat koloninya. Mungkin kembali ke awal tadi, mungkin pemirsa juga penasaran, butuh berapa lama sih dari pengemasan koloni diberi topping istilahnya ya, sampai hingga masa panennya, itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau masalah waktu sebenarnya relatif. Yang pertama memang yang harus dipastikan tuh kondisi koloninya kuat atau tidak. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, vegetasi hutan di sekitar tempat kita akan melakukan pembudidayaan itu, penangkaran itu bagus atau tidak, cukup apa tidak. Nah, itu cukup menentukan. Dua hal ini cukup menentukan. Nah, ketiga baru ini memang kata orang tadi rezeki juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau untuk itu butuh proses kurang lebih 2 bulan sudah mulai bisa dipanen ya. Tapi memang bukan banyak, tapi bisa dipanen, bisa diambil madunya gitu. Nah, idealnya memang 3 bulan sampai 4 bulan. Ideal 3 bulan baru 3 bulan sampai 4 bulan baru bisa dipanen. Mungkin kita langsung keliling-keliling aja melihat madunya Bang Muklis yang berada di Dusun Parit Garam ya. Desa Selinsing. Mereka menamakan diri mereka dengan nama Matabe Farm. Matebe Farm. Ini pecahan koloni batang. Ya, ini pecahan koloni batang. Jadi kadang-kadang dia bentuknya pun bisa lebih unik gitu kan. Seperti dia menyiapkan kantong-kantong madu. Hasil panen bulan Maret 2021. Bulan Maret ini menghasilkan berapa liter madu ini Bang? Berapa ya? 30 lebih lah liter. Sekitar 30 lebih liternya ya. Oke. Rencana ini langsung diserahkan ke pengepul? Iya.